Pernikahan adalah momen sakral yang dirayakan di hampir setiap budaya di dunia. Namun, cara merayakan pernikahan sangat beragam, tergantung pada tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Di beberapa negara, pernikahan dilakukan dengan cara yang sederhana dan penuh makna, sementara di tempat lain, pernikahan bisa menjadi ajang perayaan yang megah dan dipenuhi berbagai ritual unik. Beberapa tradisi pernikahan yang masih berlangsung hingga kini mungkin tampak aneh atau bahkan tidak masuk akal bagi orang luar. Namun, bagi masyarakat yang menjalankannya, tradisi-tradisi ini memiliki makna mendalam dan sudah diwariskan secara turun-temurun. Dari larangan pengantin buang air sebelum menikah, ritual menangis bersama, hingga menculik calon pengantin, banyak sekali tradisi pernikahan yang tidak biasa yang masih dipraktikkan di berbagai belahan dunia. Berikut adalah beberapa negara dengan tradisi pernikahan paling unik dan aneh yang masih berlangsung hingga saat ini. Cina, ritual menangis sebelum pernikahan. Di beberapa suku di Cina, ada tradisi yang cukup mengejutkan, yaitu pengantin perempuan harus menangis sebelum hari pernikahan. Salah satu kelompok etnis yang masih menjalankan tradisi ini adalah suku Tujia. Dalam ritual ini, calon pengantin perempuan mulai menangis sekitar 1 bulan sebelum hari pernikahan. Awalnya, ia akan menangis sendirian setiap malam. Semakin mendekati hari pernikahan, ibu, nenek, dan kerabat perempuan lainnya akan ikut menangis bersamanya. Bagi orang luar, hal ini mungkin terlihat sebagai tanda kesedihan atau keengganan menikah. Tetapi bagi masyarakat Tujia, menangis bersama merupakan cara untuk menunjukkan kegembiraan dan rasa syukur. Air mata dalam tradisi ini dianggap sebagai simbol berkah dan keberuntungan bagi pengantin. Jika pengantin perempuan tidak menangis, maka pernikahan dianggap tidak akan membawa kebahagiaan. Skotlandia, ritual mengotori pengantin. Di Skotlandia, ada tradisi yang disebut sebagai blackening the bride and groom, atau ritual mengotori pengantin. Dalam tradisi ini, calon pengantin pria dan wanita akan disiram dengan berbagai bahan yang menjijikkan seperti lumpur, susu basi, telur busuk, tepung, dan bahan-bahan kotor lainnya. Setelah itu, mereka akan diarak keliling desa agar semua orang bisa melihat mereka dalam keadaan kotor. Ritual ini dipercaya sebagai bentuk ujian bagi pasangan pengantin. Jika mereka mampu melewati penghinaan dan kekacauan ini sebelum menikah, maka mereka dipercaya akan mampu menghadapi segala rintangan dalam kehidupan pernikahan nanti. Walaupun terdengar kasar, banyak pasangan di Skotlandia yang justru menganggap ritual ini sebagai bagian dari pesta pernikahan yang menyenangkan dan penuh tawa. India menikah dengan pohon atau hewan. Di beberapa wilayah di India ada kepercayaan bahwa jika seorang perempuan lahir dalam kondisi astrologi tertentu, ia bisa membawa nasib buruk bagi calon suaminya. Untuk menghindari kutukan ini, seorang perempuan dengan kondisi tersebut harus menikah terlebih dahulu dengan pohon atau hewan, biasanya anjing atau kambing. Setelah pernikahan dengan pohon atau hewan selesai, barulah ia boleh menikah dengan pria manusia. Pernikahan ini dianggap sebagai cara untuk menyingkirkan kutukan sebelum menikah dengan pasangan sebenarnya. Meskipun praktik ini mulai berkurang karena semakin banyak orang yang tidak lagi percaya dengan takhayul ini, tradisi ini masih dilakukan di beberapa daerah terpencil di India. Korea Selatan memukuli kaki pengantin pria. Di Korea Selatan, ada tradisi aneh yang dilakukan setelah upacara pernikahan, yaitu memukuli kaki pengantin pria dengan ikan atau tongkat kayu. Ritual ini dilakukan oleh teman-teman dan keluarga pengantin pria sebagai bentuk ujian sebelum ia boleh memasuki kehidupan pernikahan. Meskipun terlihat menyakitkan, tradisi ini lebih banyak dilakukan sebagai bentuk hiburan. Pengantin pria akan duduk di lantai dan kakinya akan diikat sebelum dipukuli dengan ikan mentah, biasanya ikan kuning. Sambil dipukuli, pengantin pria juga sering diberi pertanyaan tentang kehidupan rumah tangga atau pernikahan. Tradisi ini dianggap sebagai cara untuk menguji kekuatan pengantin pria dan membuat suasana lebih santai setelah upacara pernikahan yang formal. Mauritania, pengantin harus gemuk. Di beberapa suku di Mauritania,
Ada kepercayaan bahwa perempuan yang lebih gemuk dianggap lebih menarik dan lebih cocok untuk menikah. Oleh karena itu, ada tradisi di mana calon pengantin perempuan harus menjalani proses penggemukan sebelum hari pernikahan. Tradisi ini disebut leblow, di mana gadis-gadis muda dipaksa makan dalam jumlah besar untuk mencapai berat badan tertentu. Mereka diberi makan susu unta, daging, dan makanan berkalori tinggi lainnya agar tubuh mereka lebih berisi sebelum menikah. Meskipun praktik ini semakin berkurang, masih ada beberapa daerah di Mauritania yang mempertahankan tradisi ini karena dianggap sebagai simbol kecantikan dan kemakmuran dalam kehidupan rumah tangga. Swedia, ciuman massal untuk pengantin. Di Swedia, ada tradisi unik yang memungkinkan para tamu mencium pengantin pria atau wanita selama pesta pernikahan. Tradisi ini berlangsung ketika salah satu pengantin meninggalkan ruangan. Jika pengantin pria pergi ke toilet atau keluar sebentar, maka semua pria yang hadir di pesta boleh mencium pengantin perempuan. Sebaliknya, jika pengantin perempuan keluar, maka semua tamu wanita boleh mencium pengantin pria. Tradisi ini dianggap sebagai cara untuk merayakan kegembiraan dan memberikan keberuntungan bagi pasangan yang baru menikah. Meskipun terdengar tidak biasa, tradisi ini dilakukan dengan suasana penuh tawa dan tidak dianggap sebagai hal yang tidak pantas. Jerman, memecahkan piring sebelum pernikahan. Setelah pecahan-pecahan ini berserakan di tanah, pasangan pengantin harus bekerja sama untuk membersihkannya. Tradisi ini dianggap sebagai simbol bahwa kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan mulus, tetapi dengan kerjasama, pasangan bisa mengatasi semua masalah yang datang. Banyak orang Jerman yang masih menjalankan tradisi ini karena dianggap membawa keberuntungan dan mengajarkan pasangan tentang pentingnya kerjasama dalam pernikahan. Suku Tidong, Indonesia, dilarang buang air selama 3 hari. Di suku Tidong yang berada di Kalimantan, Indonesia, ada tradisi unik yang mengharuskan pengantin baru untuk tidak buang air selama 3 hari 3 malam setelah menikah. Pasangan pengantin akan diawasi oleh keluarga dan hanya diperbolehkan makan dan minum dalam jumlah sedikit agar mereka tidak perlu pergi ke toilet. Tradisi ini diyakini akan membawa keberuntungan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Jika pasangan berhasil melewati ujian ini tanpa melanggar aturan, mereka dipercaya akan memiliki pernikahan yang langgeng dan bahagia. Meskipun terdengar sulit, banyak pasangan suku Tidong yang tetap menjalankan tradisi ini sebagai bagian dari adat mereka. Kesimpulan, keunikan tradisi pernikahan di dunia. Tradisi pernikahan di berbagai negara memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat. Meskipun beberapa di antaranya terdengar aneh atau sulit dipahami, semua tradisi ini memiliki makna mendalam bagi komunitas yang menjalankannya. Setiap budaya memiliki cara unik untuk merayakan pernikahan. Baik itu dengan ritual menangis, mengotori pengantin, atau bahkan menguji ketahanan mereka sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Tradisi-tradisi ini menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Bagi orang luar, tradisi-tradisi ini mungkin terlihat aneh, tetapi bagi masyarakat yang menjalankannya, semua ini adalah bagian dari kebahagiaan dan makna dalam pernikahan. Kenya, meludah sebagai bentuk berkah dalam pernikahan. Di Kenya, suku Maasai memiliki tradisi unik dalam pernikahan, yaitu meludah sebagai bentuk restu. Saat seorang perempuan Maasai menikah, ayahnya akan meludahi kepala dan dadanya sebelum ia pergi bersama suaminya. Meludah dalam budaya Maasai bukanlah tanda penghinaan, melainkan bentuk doa dan berkah agar pernikahan pasangan tersebut langgeng dan dipenuhi keberuntungan. Setelah mendapat restu ini, pengantin perempuan akan berjalan menuju rumah suaminya tanpa menoleh ke belakang. Dalam kepercayaan mereka, menoleh ke belakang dianggap sebagai tanda nasib buruk. Meskipun bagi banyak orang meludah dianggap tidak sopan, bagi masyarakat Maasai, ini adalah bagian dari tradisi yang dihormati dan diwariskan turun-temurun. Filipina, tidak boleh tersenyum di hari pernikahan. Di beberapa daerah di Filipina, ada kepercayaan bahwa pengantin tidak boleh tersenyum selama upacara pernikahan.